Apa kabar semuanya? Senang bertemu lagi dengan Sri Jayantini di sini. Dan kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang kata-kata yang mengandung makna yang hampir sama. Ketika kita belajar bahasa, tentunya sangat menarik kalau kita membandingkan makna dalam satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Apalagi kalau teman-teman tertarik dengan bidang penerjemahan. Kali ini saya akan membahas tentang nuansa makna dalam kata. Dan saya menyampaikan materi ini berdasarkan referensi dari buku praktis bahasa Indonesia yang diterbitkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2011. Nah, saya akan menyajikan beberapa kata dalam bahasa Indonesia dan padanannya yang tepat dalam bahasa Inggris. Seperti misalnya kelompok yang pertama, bagaimana kalau kita mengungkapkan makna layak? Ya, like atau layak dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris maksud saya, bisa disebut dengan worthy. Kemudian pantas, proper. Patut bisa fitting, bisa fair, dan juga bisa decent. Kemudian sesuai, suitable. Dan wajar. Wajar itu bisa juga kita padankan dengan natural, ya. Kemudian kelompok yang kedua, bagaimana kalau kita mengungkapkan sesuatu yang bersifat istimewa? Ya. Yang pertama misalnya dalam bahasa Indonesia ada awalan adi, ya. Adi. Bisa dalam bahasa Inggris menjadi super. Oke. Kemudian istimewa, padanannya extraordinary. Dan prima bisa prime, kemudian awalan ultra, ya sama, ultra juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kalau unggul? Unggul bisa superior atau excellent, dan utama bisa prominent, ya. Untuk kelompok yang ketiga, bagaimana kalau kita mengungkapkan makna yang bersifat abadi atau awet, ya? Misalnya abadi bisa disandingkan dengan perpetual. Oke, yang kedua amerta, immortal. Kemudian awet, durable. Kemudian baka, everlasting. Oke. Kemudian kekal, eternal. Dan pernahkah Anda dengar magun atau permanen? Ya, dalam bahasa Inggris permanent. Dan kalau tetap, constant. Untuk kelompok yang keempat, ini ada kata kerja atau verba. Misalnya ada melompat, meloncat, melonjak, ya. Kemudian menanjak, melandai, dan mendaki. Apa saja padanannya? Yang pertama, melompat, to jump. Meloncat, to hop. Melonjak, nah kan misalnya melonjak kegirangan, ya. To leap, atau melonjak dalam satu kasus tertentu begitu, ya, dalam satu grafik gitu. Kemudian menanjak atau melandai, to slope. Oke. Mendaki bisa to climb atau to scale. Kelompok yang terakhir, bagaimana kalau Anda menemukan kata-kata yang hampir sama maknanya terkait dengan perencanaan? Ya, dalam bahasa Inggris perencanaan bisa berarti atau padanannya planning. Itu perencanaan. Kalau rencana, plan. Kemudian jadwal, schedule. Program, dan agenda, ya, atau acara menjadi agenda dalam bahasa Indonesia. Rancangan atau desain dalam bahasa Inggris, ya. Saya kira itu beberapa kelompok kata
ya dalam video kali ini, dan mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan dengan kelompok kata lain yang memiliki nuansa makna hampir sama. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Semuanya saya harapkan dapat manfaat dari video ini. Kita tetap sehat dan semangat untuk belajar. Jangan lupa terus nikmati tayangan-tayangan dalam channel Sri Jayanti ini, dan jangan lupa like, share,